Halo anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Motivasi pada pembelajaran kali ini, seperti yang dikatakan oleh Sakuntala Devi, pendidikan bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapat gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Kita akan melanjutkan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4. Bersama Bu Nadine. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Yang ketiga, dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Yang keempat, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Dan yang terakhir, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Amatilah denah berikut ini. Berikut merupakan denah kandang kelinci milik Pak Edo. Nah, dari denah tersebut, kalian dapat melihat di mana tempat pakan dan minum untuk kelinci, di mana indukan A, B, dan C berada, di mana kandang pembesaran, di mana tempat untuk pejantan, serta tempat untuk pembuangan air sendi dan penampungan kotoran. Denah tersebut bisa kalian lihat pada buku tema 1 kalian, halaman 31. Nah, tadi kita sudah bersama-sama melihat denah kandang kelinci milik Pak Edo. Sekarang, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah disebut peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Berikut merupakan peta Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, mulai dari pulau yang besar hingga ke pulau-pulau yang kecil. Ayo kita mengamati. Nah, sekarang silahkan kalian tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Di sini, salah satu yang harus kalian tuliskan adalah kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Kalian dapat menuliskan luas, batas laut dan batas daratnya, kemudian keadaan alam, seperti nama-nama pantai dan laut, nama-nama dataran rendah, dan nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Sekarang, silahkan kalian buka buku tema kalian, halaman 32-34, dan tuliskan kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Untuk mempermudah, silahkan kalian simak audiobook berikut. Kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia.
Luasnya sekitar 473.481 km persegi. Batas utara Pulau Sumatera yaitu Laut Cina Selatan, Timur, Selat Karimata, Selatan, Samudera Hindia, Barat, Samudera Hindia. Sungai besar yang ada di Pulau Sumatera, antara lain, Sungai Musi, Batanghari, Asahan dan Indragiri. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Pantai yang terdapat di Pulau Sumatera seperti Pantai Lampuk di Aceh, Pantai Sorake di Sumatera Utara, Pantai Rupat di Riau, Pantai Padang di Sumatera Barat, dan Pantai Panjang di Bengkulu. Dataran rendah yang terdapat di Pulau Sumatera seperti dataran rendah Pantai Timur. Gunung-gunung yang terdapat di Sumatera yaitu Gunung Kerinci, Talang dan Merapi di Sumatera Barat, Gunung Lauser di Aceh, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. 2. Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia dengan luasnya sekitar 138.793,6 km. Batas Pulau Jawa. Di sebelah utara, Pulau Jawa berbatasan dengan Laut Jawa. Timur, Selat Bali. Selatan, Samudra Hindia. Barat, Selat Sunda. Pantai yang ada di Pulau Jawa, antara lain Pantai Anyer di Banten, Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Perak di Kepulauan Seribu, dan Pantai Ancol di Jakarta. Gunung-gunung yang terdapat di Pulau Jawa, antara lain Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Bromo di Jawa Timur, dan Gunung Merapi di Jawa Tengah. 3. Pulau Kalimantan. Kondisi geografis Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Luas wilayah Kalimantan sekitar 743.330 km persegi. Batas sebelah barat, Selat Karimata. Timur, Selat Makassar. Selatan, Laut Jawa. Dan utara, Malaysia. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. 4. Pulau Sulawesi. Luas wilayah Sulawesi sekitar 174.600 km persegi. Dengan batasnya di sebelah utara dengan Laut Sulawesi, barat dengan Selat Makassar, selatan dengan Laut Flores dan timur dengan Laut Maluku. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Pantai yang terdapat di Sulawesi adalah Pantai Palu, Pantai Likupang dan Pantai Losari. Di Sulawesi terdapat 41 gunung.
Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Gunung Latimojong dan rantai Kambola terdapat di Sulawesi Selatan. Wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek, karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. 5. Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Luas wilayah Papua sekitar 319.036 km persegi. Batas-batas wilayah Papua: sebelah utara dengan Samudera Pasifik, selatan dengan Samudera Hindia dan Australia, barat dengan Kepulauan Maluku dan sebelah timur dengan Papua Nugini. Daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. 6. Pulau Nusa Tenggara. Kondisi geografis Pulau Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik pada gugusan yang sempit. Luas wilayah Nusa Tenggara sekitar 47.246 km persegi. Gunung yang terdapat di Nusa Tenggara adalah Kelimutu, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Pantai-pantai yang terdapat di Nusa Tenggara adalah Mali, Lasiana dan Pantai Pasir Panjang. Pada Pulau Nusa Tenggara, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, diapit daratan tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah ataupun kering. Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan audiobook mengenai kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Tahukah kamu, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Ayo membaca. Nah, sekarang silahkan buka buku tema kalian halaman 37 sampai 38. Di sana terdapat teks yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Dari teks tersebut, silahkan kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Silahkan kalian tuliskan di buku latihan kalian. Selamat bekerja! Itulah tadi pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini dengan seksama. Tetap di rumah saja, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah!